Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan hari ini, yang mana pada hari ini Pak Esa akan membahas tentang idgham bila gunnah. Siswa-siswiku kelas 4 dan kelas 5, Pak Esa harapkan kepada kalian agar kalian bisa mempraktekkan cara membaca hukum tajwid yang akan kita pelajari di rumah masing-masing. Dan Pak Esa harapkan kalian tidak meloncat-loncat video ini. Karena kalau apabila kalian loncat-loncat video ini, dikhawatirkan kalian tidak akan memahami secara keseluruhan. Ya, video yang minggu lalu Pak Esa upload, Pak Esa sudah berikan penjelasan kepada kalian bahwasanya kalau kita salah dalam membaca Al-Quran, salah membaca hukum dalam pembacaan Al-Quran, salah panjang dan pendek di dalam bacaan Al-Quran, maka kita akan salah juga dalam pembacaan atau dalam pengartiannya. Kalau kita sudah salah dalam pengartiannya, maka kita sudah merubah kalimat Allah. Jadi itu sangat ditakutkan. Maka dari itu Pak Esa harapkan di awal video Pak Esa ingatkan kepada kalian untuk memahami, untuk tidak menjeda-jeda atau tidak meloncat-loncat video ini. Baik, siswa-siswiku kelas 5 dan kelas 4 yang Pak Esa banggakan, kesempatan minggu lalu Pak Esa sudah berikan video kepada kalian tentang hukum idgham bi gunnah. Ya, hukum bi gunnah. Dan minggu ini Pak Esa akan fokuskan kepada kalian untuk memahami hukum bacaan idgham bila gunnah. Ya, Pak Esa ulangi. Untuk dikhawatirkan ada yang lupa. Idgham terbagi menjadi dua macam. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah sebagaimana yang sudah Pak Esa jelaskan, idgham bi gunnah cara membacanya adalah mendengung. Ya, cara membacanya adalah mendengung. Lalu idgham bila gunnah cara membacanya adalah tidak mendengung. Tidak mendengung. Ya, ini kata kuncinya. Yang bila gunnah tidak berdengung, tidak mendengung, lalu yang digunnah mendengung. Ya. Bagaimana contohnya Pak Esa? Baik, kita akan membahas secara rinci. Ya, kita akan fokus kepada idgham bila gunnah. Pak Esa akan hapus terlebih dahulu. Baik, siswa-siswiku kelas 4 dan kelas 5, silahkan kalian buka buku paket kalian, buku paket Al-Quran Hadis, ada di halaman 139. Halaman 139, kalian buka halaman 139, dan kalian akan menemukan hukum bacaan idgham bila gunnah. Sudah dibuka? Bukunya sudah dibuka? Baik, kalau sudah dibuka, kalian cermati, kalian tonton video ini, dan sambil membaca buku yang ada di tangan kalian masing-masing. Saya harapkan kalian fokus. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Idgham bila gunnah yang akan kita pelajari ini, kita kembali kepada materi. Idgham bila gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau huruf lam. Ada nun sukun atau tanwin. Itu kata kuncinya ya. Ada nun sukun atau tanwin.
Tanwin yang saya jelaskan pada minggu lalu, tanwin itu ada, bentar, tanwin sama dengan patah kain, kasroh kain, dan domah kain. Patah kain, kasroh kain, dan domah kain. Ya, lambangnya patah kain, kasroh kain, domah kain. Ya. Nah, apabila tadi ya, idgham bila guna, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau huruf lam. Ya, huruf ro atau huruf lam. Bagaimana caranya Pak Esa? Baik, silakan kalian lihat bukunya. Ya, di sana ada penjelasannya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ro atau lam, cara membacanya adalah dengan suara nun sukun atau tanwin langsung masuk ke huruf ro atau huruf lam. Ya, cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin, suara nun sukun atau tanwin langsung masuk ke huruf ro atau huruf lam. Ya, cara bacanya adalah memasukkan suara nun sukun atau tanwin langsung ke huruf ro atau lam. Nun sukun itu seperti ini ya, nak. Nun sukun. Ya, nun sukun. Jadi ada sukun di atas nunnya. Baik, apabila nun sukun, suara nun sukun atau tanwin ini ada fathah tain, kasroh tain, dan domah tain, suaranya langsung dimasukkan ke dalam huruf ro atau huruf lam. Contohnya bagaimana Pak Esa? Kita akan bahas secara rinci, ya. Tadi kata kuncinya sudah ya, sudah tahu ya kata kuncinya. Apabila ada nun sukun atau tanwin, apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tain atau kasroh tain atau domah tain, ya. Nun sukun, fathah atau fathah tain atau tanwin, kasroh tain, domah tain bertemu dengan huruf ro ataupun huruf lam. Ya, bertemu dengan huruf ro atau huruf lam, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bila gunnah. Ya, apabila, saya ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu atau huruf ro ataupun huruf lam, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bila gunnah. Paham? Ya. Jadi seperti itu. Nah, cara membacanya bagaimana? Yang tadi Pak Esa jelaskan, bahwasanya apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, apabila ada nun sukun atau tanwin, suara nun sukun langsung dimasukkan ke dalam huruf ro ataupun huruf lam. Huruf ro atau lam. Ya, paham ya? Baik, kita ke contohnya. Ya. Penjelasannya juga ada di dalam buku di halaman 139. Jadi kalian tinggal menyaksikan dan melihat juga buku yang ada di tangan kalian masing-masing. Contoh bacaan idgham bila gunnah dengan tanwin. Contoh idgham
bila guna atau tanwin. Ini yang bertemu dengan tanwin ya. Jadi yang tadi kita jelaskan, yang tadi kita Pak Esa yang kalian dengar, bahwasanya ada bertemu tanwin dan ada bertemu nun sukun. Yang Pak Esa jelaskan sekarang adalah contoh yang tanwin terlebih dahulu. Ya, yang tahu tanwin terlebih dahulu. Semoga kalian bisa memahami. Kalau ada yang belum paham, kalau ada yang belum mengerti, diulang-ulang saja videonya. Semoga ini dapat memberikan kalian kemudahan. Baik, kita langsung ke dalam contoh. Kalimatnya di dalam buku ada kalimat la ayatil likulli. La ayatil likulli. Nah, cara bacanya di situ ada cara membacanya, ya. La ayatil likulli. Bukan la ayatin likulli. Nah, kalau la ayatin likulli berarti itu mendukung. Ya, itu mendukung. Tapi yang dihukumkan dalam idgham bila guna adalah tidak boleh mendengung. Bagaimana cara bacanya? La ayatil likulli. Gimana? La ayatil likulli. Nah, tadi apabila ada tanwin, ya, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf nun, maka apabila ada huruf ro atau lam, tanwinnya ini, suara tanwinnya ini langsung dimasukkan ke dalam huruf tersebut. Ya, paham ya? Seperti ini. Saya tuliskan agar tidak ada yang lupa. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ro dan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Nah, ya tadi kita baca contohnya la roiba, la ayatil likulli. La ayatil likulli. Nah, jadi bagaimana caranya itu? La ayatin. Kalau kalian baca di situ ada kasroh tain, ya. Saya tulis di sini. Contohnya la ayatin likulli. Ini contohnya yang ada di dalam buku kalian. Ya. La ayatin likulli. Ini ya panjang. La ayatin likulli. Likulli. Ada tasdid. Ya. La ayatin likulli. Nah, ini huruf apa? Likulli. Huruf depannya apa? Huruf depannya adalah lam. Ya, likulli. Huruf depannya adalah lam. Sebelum lam ada tak tanwin di sini. La ayatin. Ya, di sini ada tanwin nih. Ya, ada tanwin. La ayatin likulli. Jadi bacanya bagaimana? Bacanya huruf tanwin langsung dimasukkan ke dalam huruf lam atau ke dalam huruf
huruf ro ke dalam huruf ro atau ke dalam huruf lam. Ya. La ayatil likulli. Bagaimana? Coba bareng-bareng di rumah. La ayatil likulli. Ya, pintar. Jadi seperti itu ya. Jadi kasroh tain ini, yang kasroh tain ini, tanwin ini jangan dibaca. Maksudnya jangan diperjelas, ya. Jadi jangan la ayatin likulli, jangan seperti itu, ya. Tapi dalam hukum bacaan idgham bila gunnah, maka tak tanwin ini, lamnya tak tanwin ini masuklah ke dalam langsung ke dalam huruf lam. Jadi bacanya la ayatil likulli. La ayatil likulli. Bisa ya? Bisa ya? Alhamdulillah. Ya, seperti itu. La ayatil likulli. Paham? Baik, itu hukum bacaan dari idgham bila gunnah. Baik, contoh satu lagi. Contoh satu lagi. Ada kalimat Ghafurur Rahim. Kalimat apa? Ghafurur Rahim. Kelihatan? Oh, terlalu jauh ya? Baik, Pak Esa sudah dekatkan. Ghafurur Rahim. Kelihatan? Insya Allah kelihatan ya. Kalian bisa lihat di buku paket kalian. Di sini ada huruf alif, go, turun. Ya, di situ ada tanwin lagi. Rahim, rahimun. Ya. Jadi, cara bacanya bagaimana Pak Eka? Nah, sama seperti yang di awal tadi, la ayatil likulli, ya. Ghafurur Rahim. Nah, tanwinnya jangan dibaca. Ya, tanwinnya jangan diperjelas. Yang ini yang di atas ro, ghafurun, ada domah tain kan di atas ro pertama. Ya, di atas ro pertama ini ada tanwin. Nah, kembali lagi kepada perintahnya. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ro atau lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Ya, dan cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin, suara nun sukun atau tanwin langsung dimasukkan ke dalam huruf ro ataupun huruf lam. Paham? Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin langsung dimasukkan ke dalam huruf ro ataupun huruf lam. Di contoh yang kedua ini, ada kalimat Ghafurur Rahim. Ya, Ghafurur Rahim. Nah, jangan sampai kita salah membaca. Bagaimana salah membacanya? Yang tadi itu idgham bila gunnah, cara membacanya tidak didengungkan, tidak boleh berdengung, ya. Ghafurur Rahim. Jadi ro pertama ada tanwin di atasnya, kalian bisa lihat ghafurun. Ada kalimat ghafurun, ya. Ada ro dan domah lain di atas ro, ghafurun. Dan ada ro lagi setelah ro domah lain. Nah, Ghafurur Rahim. Nah,
maka bacaannya tidak boleh membaca tanwinnya diperjelas, tidak boleh. Ghafurur Rahim. Jangan Ghafurun Rahim. Jangan Ghafurun Rahim, tapi Ghafurur Rahim. Jelas? Pak Esa ulang pelan-pelan. Ya, Pak Esa ulang pelan-pelan. Cara bacanya Ghafurur Rahim. Coba bareng-bareng. Ghafurur Rahim. Ya, bentar. Ya. Jadi domah lainnya bacanya langsung digabungkan dengan ro sukun di sana. Ada ro nasib di sana ya. Nah. Ghafurur Rahim. Ya, jangan Ghafurun Rahim, tapi Ghafurur Rahim. Paham tuh? Bismillah, bisa ya? Bisa, insya Allah. Baik, ini adalah yang tanwin, contoh yang bertanwin, yang ada fathah kain, yang ada kasroh kain, ataupun yang ada domah kainnya. Nah, ada satu contoh lagi, yaitu yang nun sukunnya. Nah, ini yang nun sukun. Saya hapus yang ini. Yang nun sukun ya. Nun sukun. Saya hapus contohnya. Yang pertama ini saya hapus karena ini adalah yang tanwin. Ya, yang ada fathah kainnya, yang ada kasroh kainnya, dan ada yang ada domah kainnya. Nah, kalau yang nun sukun berarti ada huruf nun di sebelum huruf lam ataupun di sebelum huruf ro. Ya, ada huruf nun sebelum huruf lam ataupun sebelum huruf ro. Sebelum huruf lam atau sebelum huruf ro ada nun sukun. Ya, baik. Kita langsung ke contoh. Sama, cara membacanya sama, tidak boleh berdengung, dan cara membacanya juga apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah, Pak Esa ulangi lagi, suara nun sukun atau tanwin langsung dimasukkan ke dalam huruf ro ataupun ke dalam huruf lam. Paham ya? Insya Allah paham. Bismillah ya. Baik, kita mulai yang contoh kedua. Contoh dari nun sukun. Kalian lihat di bawahnya ada contoh idgham bila gunnah nun sukun. Contoh yang pertama, la illan, la illam, ya, la illam. Baik, Pak Esa tulis. Ada huruf la. Ini contoh yang pertama. Kelihatan ya? Nah, tadi contohnya ada apabila ada nun sukun ya atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah huruf nun sukun atau tanwin langsung dimasukkan ke dalam huruf ro maupun ke dalam huruf lam. Ya. Contoh yang pertama di sini ada la illam. Bacanya sama seperti tadi. Jangan la illam. Jangan la illam. Tidak boleh la illam. Tapi bacanya adalah la illam.
Nun sukunnya, ini nun sukun namanya, langsung suaranya dimasukkan ke dalam ro, ke dalam lam, ya, ke dalam lam. Jadi bacanya la illam. Apa? La illam. Ya, seperti itu. La illam. Ya, jadi jangan bacanya, tidak boleh bacanya jadi la illam, tidak boleh. Tapi yang diperbolehkan adalah la illam, tidak berdengung dan nun sukun langsung dimasukkan ke dalam huruf lam. La illam. Paham? Insya Allah paham. Bismillah ya. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Di buku ada contohnya mir rizki. Mir rizki. Nah, ini contoh yang kedua ya anakku, kelas 4 dan kelas 5. Mir rizki. Ya. Kalau secara bacaan kita lihat lagi sama kayak tadi, ada nun sukun bertemu dengan ro. Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin, bacaannya harus langsung dimasukkan ke dalam huruf ro ataupun ke dalam huruf lam. Ya, nah tadi ini contohnya adalah lam. Nah, sekarang contohnya adalah ro. Ya, maka bacanya tidak boleh min rizqin. Tidak boleh min rizqin. Tetapi bacanya harus mir rizqin. Apa? Mir rizqin. Ya. Jadi bacanya mir rizqin. Mir rizqin. Nun sukunnya suaranya langsung dimasukkan ke dalam ro. Ya, mir rizqin. Ini nun sukun. Perhatikan ya, tolong diperhatikan. Ini nun sukun, langsung bertemu di sampingnya ada huruf ro. Maka bacanya mir rizqi. Harus bacanya mir rizqi. Tidak boleh membaca min rizqi. Ya. Nah, itu hukum bacaan idgham bila gunnah. Paham sampai sini? Sudah paham? Baik. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang belum paham, dipahami kembali, diulangi kembali video-video yang ini dari awal supaya bisa paham, ya. Baik, Pak Esa ulang, ya, Pak Esa ulang. Idgham terbagi menjadi dua macam. Ya, yang tadi ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita akan fokus ke halaman 139 yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu cara membacanya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tainkah atau kasroh tainkah atau dhamma tainkah bertemu dengan huruf lam atau dengan huruf ro, ya, maka cara membacanya adalah tanwin atau nun sukun ini suaranya harus langsung dimasukkan ke dalam huruf lam atau ke dalam huruf ro. Ya, paham semuanya? Insya Allah paham ya. Baik, kalau belum paham, silahkan kalian ulang-ulangi video yang satu ini, video saya ini, yang berjudul idgham bila gunnah, supaya kalian bisa lebih memahami lebih jelas lagi. Ya, video ini pun dengan panduan dari buku yang kalian pegang di rumah. Buku paket Al-Quran Hadis yang kalian pegang di rumah itu berdasarkan contoh-contoh yang Pak Esa jelaskan di sini. Insya Allah dengan panduan video Pak Esa dan dengan panduan buku
buku yang kalian pegang, siswa-siswiku kelas 4 dan kelas 5 bisa memahami dan bisa mempraktekkan cara membaca idgham. Ya, tadi idgham yang diguna di minggu lalu Pak Esa sudah berikan. Apabila masih belum paham, silahkan ditonton kembali. Dan idgham bila guna, apabila kalian masih ada yang kurang paham, silahkan kalian tonton kembali. Semoga ini semua bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa mengerjakannya dalam pembacaan Al-Quran dalam sehari-harian kita. Ya, baik, video ini Pak Esa cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas masih tentang idgham diguna, idgham bila guna dan iklab. Tapi minggu depan kita akan fokuskan kepada hukum bacaan iklabnya. Ya, nanti jadi Pak Esa sekarang ada tugas atau tidak? Sekarang Pak Esa tidak berikan tugas, tapi Pak Esa menganjurkan kepada kalian untuk memahami lebih dalam lagi tentang idgham diguna dan idgham bila guna dari video yang Pak Esa berikan kepada kalian maupun dari buku yang kalian pegang. Ya, jadi tugasnya apa Pak Esa? Tugasnya kalian memperhatikan video dari Pak Esa. Ya, kalau kalian ingin melatih diri kalian sendiri, silahkan kalian belajar membaca juz amal. Kalian cari yang mana idgham bila guna, yang mana idgham diguna. Ya, jadi mungkin videonya Pak Esa cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita dalam kesehari-harian kita. Baik, salam untuk orang tua kalian, ayah dan bunda di rumah. Salam dari Pak Esa, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa untuk sering-sering beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya wabah penyakit serta kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, siswa-siswiku kelas 4 dan kelas 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.